Kripto siap merona, Powell spill sesuatu yang bikin market kripto melek lagi. Di forum Nabe tanggal 14 Oktober, Jerome Powell bilang kalau cadangan perbankan AS udah mendekati memadai. Sinyal kuat bahwa program quantitative tightening atau QT bisa segera berakhir. Artinya, likuiditas ketat bisa segera longgar. Buat investor kripto ini kayak angin segar karena sejarahnya, setiap kali The Fed berhenti mengetatkan likuiditas, Bitcoin dan aset beresiko lainnya biasanya langsung naik. Tapi catat, akhir QT belum tentu artinya QE dimulai. Suku bunga The Fed masih di sekitar 4,2%, jadi perlu tekanan ekonomi besar sebelum mereka mulai nyetak uang lagi kayak masa pandemi. Dan bener aja, pasar langsung nyaut cepat. Data 15 Oktober dari CoinGecko nunjukin Bitcoin bangkit dari $110.000 ke $112.700, naik sekitar 1%. Ethereum terbang 4% di atas $4.100, XRP naik 1% dan Solana melonjak sampai 5%. Total kapitalisasi pasar kripto sekarang ada di kisaran $3,9 triliun, naik 2% dalam satu hari. Arus dana institusional juga mulai balik guys. ETF Bitcoin Spot catat inflow bersih $102 juta, dengan salah satu fund besar menambah lebih dari $132 juta. ETF Ethereum juga positif lagi, inflow $236 juta didominasi Fidelity Ethereum Fund. Total aset bersih ETF Bitcoin Spot sekarang nyentuh $153 miliar, setara 6,8% dari market cap BTC. Nah, kalau kita geser sedikit ke sisi on-chain, ternyata likuiditas makin deras. CryptoQuant catat kapitalisasi stablecoin naik $14,9 miliar. Dalam 60 hari terakhir laju tercepat sejak Januari. Artinya ada modal segar siap masuk pasar, bisa jadi bahan bakar untuk rally berikutnya. Dan ingat, meskipun sempat ada likuidasi brutal senilai $21 miliar minggu lalu, Oktober ternyata nggak tumbang. Bitcoin masih bertahan di kisaran $113.000, bahkan menurut analis Scott Melker, ini cuma riset bukan akhir dari tren naik. 97% supply BTC masih dalam kondisi profit dan struktur bullishnya belum rusak. Secara teknikal, kalau tembus potensi lanjut ke $119.000 sampai $125.000 makin besar. Kesimpulannya, kombinasi sinyal Powell soal akhir QT, inflow ETF besar, dan kenaikan likuiditas stablecoin bikin Oktober 2025 tetap hidup. Pertanyaannya, apakah ini awal bull run besar berikutnya atau cuma jeda tenang sebelum gelombang besar kedua datang? Follow semua kanal media sosial Indodax dan jangan lupa kasih paham di komen.